Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Allah di mana disebutkan oleh para ulama, syukur kepada Allah adalah hutang yang tidak mungkin lunas terbayar. Jadi syukur ini adalah utang yang tidak mungkin mampu kita bayar kepada Allah. Karena dua hal. Yang pertama, orang semakin dia bersyukur, Allah akan semakin memberikan tambahan. La in syakartum la azidannakum. Jadi kita nyaur utang sama Allah ditambahi utang yang baru. Kita nyaur utang lagi ditambahi utang yang baru. Nyaur utang lagi ditambahi utang yang baru. Karena syukur itu adalah cara kita membayar nikmat dari Allah. Seket dibayar nikmat itu dengan syukur, oleh Allah ditambahi nikmat yang baru yang itu pun perlu disyukuri. Itu sebab yang pertama, maka syukur itu adalah sesuatu utang yang tidak mungkin terbayar. Yang kedua, kenapa syukur itu nikmat yang tidak mungkin terbayar? Karena apabila kita dapat nikmat, kemudian kita mampu mensyukuri, maka hati-hati. Kemampuan kita di dalam mensyukuri nikmat itu pun nikmat yang perlu disyukuri. Jadi kita mampu bersyukur, itu karunia Allah. Kita bisa bersyukur, itu karunia Allah. Maka kemampuan bersyukur itu pun perlu disyukuri. Maka karena dua perkara tadi, maka kita punya utang kepada Allah yang tidak mungkin pernah lunas terbayar. Maka disebutkan, maka cara melunasi sebelum wafat cuma satu, supaya kalau kita wafat kita tidak punya utang kepada Allah. Apa caranya? Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kepada Allah, teruslah mendekatkan diri kepada Allah, teruslah taat kepada Allah sampai datang kematian kepadamu. Jadi kalau kita terus ibadah tidak pernah maksiat, kita terus taat tidak pernah ingkar kepada Allah, maka itulah cara satu-satunya yang terbaik untuk membayar kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadis yang riwayat hadis ini hasanun sahih, dalam satu riwayat hasan, di dalam jalur periwayatan yang lain sahih. Intinya hadis ini hadis yang bisa dipakai. Dari sahabat Nabi yang bernama Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay ibnu Ka'ab ini salah seorang sahabat Nabi yang paling sering dan paling gemar bersolawat, seneng solawatan. Ini warga Muhammadiyah yo seneng solawatan kan, walaupun tidak bikin panggung ya, tapi solawatan terus walaupun sendiri-sendiri. Maka Ubay ini sahabat Nabi yang seneng solawat Nabi, terus dia bersolawat. Suatu hari Ubay ibnu Ka'ab itu tanya sama Nabi. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, kam aj'alu laka min salati. Inggrisnya masyita itu
sakarepmu. Wis sakarepmu. Titik oleh akeh yo oleh. Terserah kamu mau bersolawat berapa kali pun monggo kerso, ndak ada masalah. Maka Ubay ibnu Ka'ab mengatakan, ya Rasulullah, kalau terserah saya, aj'alu lak faha. Kalau begitu, kalau saya berdoa separuh nih solawat, separuh nih doa. Jadi 50-50, 50 solawat, 50 tungo. Rasulullah mengatakan, ma syi'ta, ndak apa-apa, boleh. Tapi fa in zitta 'alaiha fahuwa khairun laka. Tapi kalau kamu mau tambah dari yang separuh tadi, maka itu lebih baik untuk kamu. Maka Ubay gak iso mikir ini, sepertiga boleh tapi disuruh nambah, separuh boleh tapi disuruh nambah. Akhirnya Ubay ibnu Ka'ab mengatakan apa? Ya Rasulullah, aj'alu laka min salati kulliha. Kalau begitu ya Rasul, semua waktu doa saya isine solawat kabeh. Jadi ketika saya berdoa, saya tidak perlu minta ini, minta itu, memohon ini, memohon itu, ndak. Maka setiap saya berdoa, mulai awal sampai akhir isine solawat tok. Apa kata Rasulullah? Ubay, kalau semua waktu berdoamu isinya adalah solawat, maka Allah akan memberikan kepadamu dua perkara. Nomor satu, idzan tukfa hammuk, semua gregete hatimu. Hammun itu apa? Gregete hati. Ham itu sesuatu keinginan yang menjadikan hati kita ini tidak bisa tenang. Kepingin ini, kepingin itu, berharap ini, berharap itu, angen-angen ini, angen-angen itu namanya hammun. Kata Nabi Muhammad, untuk Ubay ibnu Ka'ab yang banyak bersolawat, Allah berikan apa? Tukfa hammuk, semua gregete hatimu sama Allah diijabah. Dalam arti yang gampang, apapun yang kamu inginkan yang tersimpan di dalam hatimu, fadilah karena kamu banyak solawat, oleh Allah dikasih. Itu nomor satu. Pengarepane semuanya oleh Allah diberi. Fadilah banyak membaca solawat. Nomor dua, wa yughfar laka dzambuk, semua dosa-dosamu oleh Allah akan diampuni. Nah, maka dengan banyak bersolawat seperti ini menjadikan semua cita-cita kita terwujud. Dengan banyak bersolawat menjadikan dosa-dosa kita yang banyak oleh Allah diampuni. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan begini, wa innar rajula la tuqda hawaijuhu bi kathratis salati 'alan nabi. Imam Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan begini, ada seorang manusia kuwabeh sing dikepingini sama Allah dikasih. Semua yang dia inginkan oleh Allah dikasih. Fadilahnya apa? Berkat banyak bersolawat kepada Nabi. Nah, maka dengan itu ketika kita awal pengajian bersyukur kepada Allah, itu bukan abang-abangi lambe. Itu betul kita mengajak untuk senantiasa
bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan. Kemudian sholawat beriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi. Itu juga bukan protokoler biasa, tapi itu betul-betul kita mengingatkan kepada diri dan jamaah sekalian untuk ngerti, untuk sadar, untuk faham bahwa kita ini penting banyak bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang pakai putih-putih, sudah solawatan berapa kali hari ini, Bu? 1000 dapat? 1000 lebih? 10.000? Oh lebih lagi, 1 juta. Padahal satu saya durung ketoi. Coba yang sebelah sini yang ping 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 ping, masya Allah, sudah berapa kali solawat, Bu? 2 juta. Ini solawat apa hadiah Perharsia ini? Kira-kira hadiahnya Perharsia ini ya. Sudah, jamaah sekalian, di pagi hari ini temanya adalah syukur dan taubat adalah kunci sukses dunia akhirat. Yang pertama, kita akan berbicara tentang syukur. Syukur ini jamaah adalah amaliyah hati, lisan, fisik. Jadi syukur itu qalbiyatun, lisaniyatun, wa jasadiyatun. Jadi syukur itu harus memenuhi 3 ini. Atine syukur, lisannya syukur, dan perbuatannya mencerminkan perbuatan orang yang bersyukur. Sebelum saya masuk ke syukur, saya ceritani. Ini ada cerita. Ada seorang kiai di daerah Kudus, Pati, daerah Pati. Namanya Kiai Syahid. Namanya Kiai Syahid. Pak Yai Syahid ini punya pondok besar di Pati sana. Suatu hari ada undangan para kiai untuk datang ke Semarang, Pati, Semarang. Maka rombongan Kiai Syahid plus kiai-kiai yang lainnya pakai 1 mobil rombongan dari Pati mau ke Semarang. Subhanallah, Kiai Syahid ini dikenal oleh teman-temannya dengan julukan apa? Kiai Alhamdulillah. Jadi namanya Syahid tapi panggilannya Kiai Alhamdulillah. Kenapa begitu? Karena Yai Syahid ini, Bu, apapun yang terjadi yang diucapkan cuma 1, Alhamdulillah. Jadi apapun ceritane jawabane Alhamdulillah, apapun hasilnya jawabannya Alhamdulillah. Ini hebat. Dilapori sama pengasuh pondoknya, Pak Yai, wau dalu enten santri mencolot pager, lah kok dakwah. Panjenengan ngerti bahasa Inggris tidak? Saya khawatir saya pakai bahasa Inggris panjenengan loading nanti. Ngerti nggih? Bu, bahasa Inggris ngerti? Ping ping bahasa Inggris ngerti? Wau dalu Pak Yai, ini Inggris. Wau dalu enten santri menek pager Pak Yai. Lah kok santri niku dakwah tangane cuklek. Inggris apa Jawa ini? Anda belum memahami bahasa Inggris seutuhnya berarti. Ini Inggris ini. Lah kok tangane niku Pak Yai ceklek. Apa jawabannya Yai Syahid? Alhamdulillah. Pak Yai, niki beras ten dapur sampun telas Pak Yai. Arto dames damel tumbas beras, arto ninggih telas. Apa jawabannya Yai Syahid? Diceritani Pak Yai, ndek wingi
santri tumut lomba pidato bahasa Arab Pak Yai, angsal juara setunggal. Yai Syahid bilang alhamdulillah. Pokok semua cerita itu jawabannya satu, alhamdulillah. Suatu hari ketika jalan Pati Semarang, zaman belum ada tolnya Pak Jokowi, maka saya kalau lewat tol dari Jawa Timur ke Jakarta itu mesti saya doain Pak Jokowi, mudah-mudahan Pak Jokowi panjang umur, sehat walafiat, dadi presiden maneh. Itu nggak boleh doa gitu ya, itu saya doain terus itu, karena tol ini sedikit banyak berkat jasa beliau sedikit banyak sudah. Maka sebelum ada tol Pati ke Semarang itu lewat jalan, di salah satu jalannya jamaah itu ada sungai, yang sungai itu dipakai warga sekitar untuk mandi. Nah pas rombongan Yai Syahid lewat di sore hari itu, pas warga di sekitar situ sedang mandi, maka kelihatan perempuan-perempuan yang sedang mandi di pinggir jalan di sungai tersebut. Itu sak mobil rombongan poro yai niku wau itu langsung noleh ke sungai, itu langsung istighfar, astaghfirullahaladzim. Iki ilmu ilang, apalan hilang, karena ngelihat apa, perempuan sedang mandi. Yai Syahid kaget, ono opo sih niku lho Pak Yai. Yai Syahid noleh, loh kok Anda sudah tahu jawabannya? Ketika teman-teman yang lain ngelihat perempuan mandi, jawabannya apa? Astaghfirullah. Yai Syahid noleh, alhamdulillah. Tapi hati-hati, alhamdulillahnya Yai Syahid boten sami kalih angen-angene bapak-bapak. Ini Yai Syahid alhamdulillah ditanya sama teman-temannya, Pak Yai, waduh gak tepak iki Pak Yai, panjenengan niku wau ningali aurat haram boten angsal ditingali, sing pantes panjenengan niku ngucap astaghfirullah. Lah kok panjenengan malah ngomong alhamdulillah? Apa yang terjadi? Yai Syahid menjelaskan, ngene loh Mas, ketika saya melihat perempuan itu mandi di pinggir jalan yang sampai auratnya kelihatan, itu kan menunjukkan mereka tidak punya kamar mandi di rumahnya. Ketika itu saya ingat anak saya di pondok, saya ingat istri saya di pondok, saya ingat anak perempuan saya di pondok, yang kalau mereka mandi mereka punya kamar mandi yang bagus. Maka itulah saya bersyukur kepada Allah, karena istri dan anak perempuan saya, ini Ustazah Rukmini ini. Silakan Ustazah, Masya Allah. Tadi saya rasani panjenengan Ustazah, tapi ngerasani api. Saya bilang Ustazah Rukmini semangatnya ndak pernah luntur. Mudah-mudahan Ustazah Rukmini sehat, panjang umur, istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya lanjutkan. Maka Yai Syahid tadi ngomong, ketika saya melihat perempuan itu mandi di pinggir jalan, saya ingat istri saya ingat anak perempuan saya punya kamar mandi yang bagus. Maka dengan itu saya ucapkan alhamdulillah. Istri saya tidak perlu mandi di pinggir jalan, anak perempuan saya tidak perlu mandi di pinggir jalan, karena karunia Allah saya diberi kamar mandi yang bagus. Maka dengan itu saya ucapkan alhamdulillah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengucapkan begini, man intaqala haluhu min tahmidin ila tahmid naqalahu Allahu min ni'matin ila ni'mah. Ini penting. Kata Ibnul Qayyim, orang-orang
yang kegiatannya, aktivitasnya itu berpindah dari satu ucapan alhamdulillah pindah ke ucapan alhamdulillah yang berikutnya, maka Allah akan memindahkan dia dari satu kenikmatan menuju kenikmatan yang lainnya. Jadi kata Ibnul Qayyim, alhamdulillah itu bukan sekedar karena kita dapat nikmat, tapi sebaliknya, justru karena kita sering memuji Allah, karena kita sering mengucapkan alhamdulillah, karena kita sering bersyukur, maka dengan syukur itu Allah akan menjadikan kita ini tidak pernah lepas dari nikmat. Menjadikan kita tidak pernah lepas dari apa? Nikmat. Maka itulah Nabi Muhammad mengajarkan kita. Nabi Muhammad itu jamaah sallallahu alaihi wasallam, ada satu zikir yang tidak berubah apapun keadaannya. Ada satu zikir yang Nabi Muhammad membacanya dalam keadaan apapun, yang itu kemudian ditiru Yai Syahid tadi. Apa zikirnya? Alhamdulillah. Nabi Muhammad dapat nikmat alhamdulillah, dapat sesuatu yang terkesan ngerepoti, tetap alhamdulillah. Cuma belakangnya berubah. Kalau dapat nikmat, Nabi Muhammad mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi bi ni'matihi, yang karena nikmat Allah tatimmus shalihat, semua niatan baik itu terlaksana. Maka alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu kalau dapat nikmat. Kalau dapat ujian sing rodok gak ngenakke, Nabi Muhammad tetap alhamdulillah. Tapi alhamdulillahnya apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun yang terjadi. Maka kalau kita terbiasa alhamdulillah, 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 maka kita tidak akan berpindah kecuali dari suatu yang nikmat pindah kepada kenikmatan yang lain. Sampai disebutkan oleh para ulama, orang yang pandai bersyukur wafatnya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, Allahumma bu wis kedawan ketoke. Bu ya ma, enggak usah begitu, itu ustadz yang sebelah. Yang ini tidak boleh. Begini, kata para ulama, orang yang pandai bersyukur wafatnya husnul khotimah. Pertanyaannya, apa kaitan antara syukur dengan husnul khotimah? Begini, kita ini kan terbiasa ibadah, dan ibadah itu kan karunia, kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Maka tidak ada orang beriman pinter ibadah, istiqomah ibadah, sregep ibadah, lah kok sombong, itu tidak connect. Karena kita ini orang beriman punya syiarnya apa? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kemampuan, tidak ada keberhasilan, tidak ada kesuksesan kecuali dari Allah.
Maka kemampuan ibadah, ayo bapak-bapak, subuhannya di masjid apa di rumah? Masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu ini nyautan nih. Pak, masjid apa rumah? Mantap. Jangan sampai ini kena ciri orang munafik kalau ngomong berbohong ini ya. Masjid. Ibu-ibu, panjenengan kalau Jumatan di rumah apa di masjid, Bu? Bu, panjenengan kalau Jumatan di rumah apa di masjid? Mosok ibu-ibu ya Jumatan? Lah ini loh Ustazah Rukmini, tugas kita. Ibu-ibu kalau kan tidak Jumatan ya zuhur, tapi kalau ibu-ibu sholat itu lebih baik di mana? Di rumah. Kecuali ada keperluan, misalkan di masjid ada pengajian, ya tentu ke masjid lebih afdol. Sudah begini, kita sholat subuh ke masjid itu karunia dari Allah. Sekarang perhatikan, kalau kita ngerti mampu sholat berjamaah subuh di masjid, itu kita ngerti ini nikmat karunia Allah, maka perlu disyukuri atau tidak? Perlu. Terus kita bersyukur, alhamdulillah iso subuhan berjamaah di masjid. Syukur panjenengan itu kalau oleh Allah diterima, nanti zuhur ke masjid gampang. Karena apa? La in syakartum la azidannakum. Mensyukuri nikmat sholat subuh, maka kenikmatan sholatnya sama Allah ditambahi. Kalau kenikmatan sholatnya ditambahi, berarti semakin disyukuri, ibadahnya semakin terasa nikmat. Dan begitu terus, begitu terus, begitu terus, sampai nanti kita wafat di puncaknya ibadah kita kepada Allah. Itulah kenapa orang yang pandai bersyukur wafatnya husnul khotimah. Sekarang tobat. Wis, waktu saya tersisa 10 menit. Betul ya? 10 menit. Tobat. Tobat itu adalah perkara yang merupakan normalnya manusia. Maka dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman apa? Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Orang yang tidak mau tobat, maka dia termasuk orang yang zalim. Pernah ada ngalami seperti ini? Ketika kita punya teman, terus kita bilang, koncoku, temenku, ojo lali tobat. Ternyata dia ngamuk. Baik. Lah kok kira aku iki mari lapo mbok kon tobat iki? Kok kira aku mari mabuk? Kok kira aku mari zina? Kok kira aku mari judi? Lah kok mbok kongkon tobat? Ada. Jadi ada modelan manusia yang memang tidak merasa perlu tobat. Anda tahu? Orang yang tidak merasa perlu untuk bertobat, hati-hati. Perasaan tidak perlu tobat itu perlu ditobati. Hati-hati. Sing kroso awake gak perlu tobat, maka perasaan gak perlu tobat itu perlu ditobati. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ibu-ibu punya dosa kepada suami? Enggak. Wah, gitu saya. Pak, yang di bawah panjenengan ini Pak, para istri ini Pak, punya dosa enggak Pak kepada panjenengan? Banyak. Lu kok curhat di sini panjenengan? Ini bukan acara curhat dong ma, bukan loh ya. Nah, normal lah, suami pasti ada dosanya kepada istri, istri pasti ada dosanya kepada suami, normal. Maka dengan itu Nabi Muhammad mengingatkan, sing jenenge menungso Bani Adam
Adam pasti punya dosa. Lawan kita ini jangankan di jalan raya, di masjid lo dosa, di masjid dosa. Apa dosa ketika di masjid? Enek wong salate dawa, ala pamer salate dawa ram. Itu salate dawa, salah. Ada orang salatnya cepet, salat kayak ngono iku ya apa diterima? Dosa maneh. Ada orang di masjid ngaji Quran, ngajine buanter, ala pamer, cek ketara ngajine lancar, dosa maneh. Ada orang ngajinya pelan, dirasani ngono iku lak cek ora konangan alek ra iso ngaji. Coba, padahal di mana ini? Di masjid, apalagi di tempat kerja, apalagi di jalan raya, wes dosa tok. Maka Allah mengingatkan orang yang tidak mau tobat, dia termasuk orang yang zalim. Kenapa orang yang tidak mau tobat termasuk orang yang zalim? Karena wes ngerti dosane akeh kok gak gelem tobat. Nah sekarang ada cerita. Cerita ini masyhur sekali. Wes ini di zaman kita namanya viral. Ada seorang ulama bernama Imam Ahmad ibnu Hambal. Imam Ahmad bin Hambal. Dan dari 4 ulama madhab, kuwabeh sogeh kecuali Imam Ahmad. Imam Hanafi kaya raya. Imam Malik opo maneh, panjenengan buka sejarahnya Imam Malik. Imam Malik itu ketika wafat, di lemarinya ditemukan ratusan pasang sepatu. Tapi yo jangan dianggap oh berarti Imam Malik mubazir, sepatu ratusan. Lah itu wis padha mbek sedekah memper. Kita ini mobil akeh, omah mewah, sedekah titik. Imam Malik sedekah akeh. Jadi kalau Imam Malik punya ratusan pasang sepatu, pantes nggih napa nggih? Bu, nggih napa nggih? Panjenengan sepatunya berapa pasang, Bu? Wes si jindi lorip mati yo nggae iku, pengajian yo iku, manten yo iku, nang masjid yo iku, alhamdulillah hisabe gak abot. Sudah. Imam Malik kaya raya. Imam Syafi'i sempet kaya raya, sempet, walaupun dalam sebagian riwayat sempet miskin juga. Yang terakhir Imam Ahmad bin Hambal, nun sewu nggih, Imam Ahmad itu miskin papa. Miskin papa itu kalau bahasa kita apa? Ya wis miskin nemen gitu loh. Suatu hari Imam Ahmad ini moro-moro greget dek jerone ati kepingin keluar rumah menjelang maghrib. Maka Imam Ahmad jalan kaki, teng jalan terus, ndak tahu mau kemana, mau nemui siapa, ndak tahu. Tapi moro-moro atine kepingin metu, keluar dia. Sampai di suatu tempat terdengar adzan maghrib. Maka Imam Ahmad berhenti di tempat itu. Sholat maghrib, ngaji sampai sholat isya. Dan di tempat itu ndak ada yang kenal sama Imam Ahmad, karena zaman itu ndak ada foto, ndak ada video. Jadi namanya dikenal, cuma orangnya siapa itu banyak orang yang ndak ngerti. Sudah, setelah isya Imam Ahmad tidur di masjid tadi, keturun sama takmirnya digugah. Hei, tangi, masjid kok digawe turu, ngalih. Imam Ahmad bilang apa? Tolonglah izinkan saya nginep di sini. Saya ini musafir, mau pergi. Nanti habis subuh saya tak jalan lagi. Ternyata sama takmirnya diusir. Kau oleh ngalih sampean iki sopo. Ketika diusir tadi, ada satu rumah yang jendelanya kebuka.
Maka orang di rumah itu tahu ada orang diusir dari masjid. Maka pemilik rumah itu keluar, mas, sing ngadeg nek dukur, mas, sini, kamu mau kemana? Ndak tahu. Loh, terus malam ini mau nginep di mana? Lah itu tadi mau nginep di masjid tapi diusir. Ya wis, nginep di omahku. Dibukakan kamar, disuruh masuk, suruh istirahat. Ternyata pemilik rumah itu khabbas itu apa? Tukang roti. Maka sepanjang malam pemilik rumah itu nguleni adonan. Ngerti nguleni, Bu? Nguleni itu ngerujuk adonan pakai oli. Nguleni. Ngawuran. Iki Ustadz ya teko endi? Panjenengan kalau belum tahu rumah saya seperti Bu Tiara tadi sampaikan, rumah saya kota metropolitan Kasembon Raya. Jadi kalau Kasembon Desa itu tidak ada, kota metropolitan. Kalau bukan saya siapa lagi ya? Kasembon itu Bu, pom bensin mek siji, Indomaret mek siji, puskesmas nyempil. Maka saya kalau kemana-mana Kasembon tak promosikan kota metropolitan Kasembon Raya. Amin. Ojo wis, biarkan desa saja malah enak. Sudah, maka pemilik rumah itu sambil nguleni adonan roti, sambil istighfar tidak pernah putus. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Imam Ahmad di dalam kamarnya kerungu, loh, orang ini kok istighfar terus, luar biasa ini orang. Maka Imam Ahmad penasaran, keluar, marani pemilik rumah, ditanya, min mata taf'alu hakada, mulai kapan sampean niku model koyok ngene iki, sambil nguleni roti sambil istighfar, mulai kapan? Dijawab sama tukang roti, min zamanin ba'id, wis lawas, yus ngene iki ket biyen, pokok nguleni roti sambil istighfar. Imam Ahmad tanya, sampean tahu ndak kalau orang yang banyak istighfar semua keinginannya oleh Allah dipenuhi? Tukang roti bilang, ya rolah, ngerti. Terus Imam Ahmad tanya, loh, berarti semua keinginanmu dipenuhi sama Allah? Semua. Kewabeh aku kepingin opo ae sama Allah dikasih. Imam Ahmad tanya, serius? Yo serius. Terus tukang roti bilang, kecuali satu, kurang mek siji tok sampai saiki oleh Allah belum dikasih, tapi itu keinginanku dan saya masih menunggu yang satu itu. Apa yang satu itu? Kata Imam Ahmad, saya ini kepingin ketemu dengan seorang ulama namanya Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad kaget. Imam Ahmad bilang apa? Subhanallah, istighfaruka yajurruni ila hadzal makan. Kata Imam Ahmad, subhanallah, aku iki mang sore gak kepingin metu teko omahku, tiba-tiba moro-moro kepingin metu, gak eroh mau kemana, mau nemui siapa, mau nginep di mana, saya ndak ngerti. Ternyata istighfarmu ini yang narik saya ke sini. Terus Imam Ahmad bilang apa? Aku iki uang sing sampean golei. Langsung pemilik rumah itu langsung ngerangkul Imam Ahmad. Terus dia bilang apa? Sekarang 100% keinginan saya terpenuhi. Dengan apa? Banyak beristighfar. Terus dia itu awalnya ndak tahu kalau tamu ini adalah Imam Ahmad. Ternyata karena keinginan dia ketemu Imam Ahmad, oleh Allah dipenuhi dengan cara seperti itu. Nah, maka jamaah sekalian, syukur menjadikan nikmat tidak pernah terputus. Maka terus jangan lupa membaca alhamdulillah, dan tobat serta istighfar
menjadikan apa yang kita inginkan oleh Allah diberi. Maka dengan syukur dan tobat itulah kunci kita ini mendapatkan kesuksesan dunia sampai akhirat. Pas jam 11. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kami kembalikan kepada MC kita di siang hari ini. Falyatafaddal mashkuran. Baik, monggo Ustadz, sambil menunggu pertanyaan yang masuk dari jamaah, kami beri kesempatan 1 atau 2 pertanyaan dari jamaah yang ada di sini, yaitu Baik. 1 ibu. Sudah ada yang angkat tangan di sebelah Sudah situ? ada? Ya. Kemudian nanti yang dari bapaknya, silakan bapak-bapak angkat tangan yang mau bertanya, monggo silakan. Mungkin dari bapak-bapak ada yang ingin bertanya langsung. Sebutkan nama sama angkatan perharsia berapa, Ibu? Terima kasih. Saya namanya Istiqomah, angkatan 21. Saya dari Kota Kediri. Pertanyaan saya, Ustadz, untuk pembacaan istighfar, apakah kita hanya membaca istighfar astagfirullah astagfirullah atau memang ada istighfar yang khusus agar doa-doa kita dikabulkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu pertanyaan langsung Iya. atau langsung 2, Pak? Dijawab dulu, Langsung dijawab aja. baru nanti pertanyaan berikutnya. Karena saya sekarang pelupa Bu Tiara. Oh, baik. Astagfirullah. Ya, sesuai usia sepertinya Ustaz Nggih. ya. Ibu, panjenengan Kediri pundi? Kedirinya mana? Lerboyo. Lirboyo. Nggih. Kok panjenengan ikut perharsia itu ya apa ceritanya? Saya dulu bekerja di Malang, alumni Malang, kemudian ikut tahun 2012 dapat angkatan di MTSN 1 Kota Kediri. Oh, Sehingga selama 6 bulan saya PP dari Kediri Malang. Terima kasih. Masya Allah, Masya Allah. Ini loh, perharsia tidak kemana-mana tapi ada Di mana-mana. di mana-mana. Baik, begini Bu, panjenengan Kediri sama saya dekat. Saya sehari-hari di Kediri padahal. Begini, ini ada ucapan dari Imam Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim mengatakan begini, istighfaruka yahtaju ila istighfar. Istighfar kita ini Bu perlu diistighfari. Ngerti enggak? Jadi istighfar kita itu perlu diistighfari. Atau kalau bahasa kita, tobat kita perlu ditobati. Kenapa? Istighfari gak serius, tobate guyon, istighfarnya dibuat main-main, istighfarnya tidak masuk ke dalam hati, istighfarnya tidak khusyuk. Maka yang namanya orang minta ampun itu ya perlu betul-betul keroso bahwa dia salah. Orang yang minta ampun perlu merendahkan diri di hadapan Allah yang kita meminta ampun kepadanya. Orang yang meminta ampun itu tidak pernah muncul kesombongan karena dia merasa bersalah. Maka kalau istighfarnya cuma astagfirullah, 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 ya tetap ada manfaatnya, tapi tentu tidak maksimal. Maka bagaimana istighfar yang benar? Disebutkan oleh para ulama memenuhi 3 kriteria. Nomor 1, istighfar itu sambung antara lisan dengan hati dan perbuatan. Nomor 1, sambung, lisannya istighfar, hatinya khusyuk dengan istighfarnya, dan perbuatannya mencerminkan orang yang memohon ampun, gak sakarepe dewe. Nomor 2, orang yang beristighfar itu menyesali dosa yang telah dia lakukan kemudian dia istighfari. Nyesel itu menunjukkan bahwa dia mengaku salah, getun, nyesel. Nomor 3, orang yang beristighfar adalah orang yang senantiasa punya semangat memperbaiki diri. Lisan, hati, perbuatan connect, tersambung.
Nomor 2, penyesalan atas kesalahan yang telah dia lakukan. Nomor 3, memperbaiki diri di setiap waktu dan saatnya. Nah, itulah istighfar yang terbaik. Maka insya Allah dengan istighfar yang seperti itu menjadikan semua yang kita inginkan oleh Allah dikabulkan dan dosa-dosa kita diampuni. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wallahu taala a'lam bissawab. Barakallahu fikum Ustadz. Berarti kalau ada ibu-ibu yang astagfirullah kayak gitu aja tuh berarti nggak bisa ya Ustadz ya? Iya. Ya. Itu astagfirullahnya orang apa kesandung itu apa namanya? Latah itu. Latah. Astagfirullah, enggak masuk itu. Baik. Mbak Tiara, Nggih. ibu tadi Bu siapa namanya? Ibu Istiqomah. Ibu Istiqomah. Iya. Berarti Ibu Istiqomah ini mendapatkan hadiah voucher 3 juta rupiah dari Wah. 3 Cahaya Utama. Iya. Masya Allah. Ini voucher untuk bisa mendaftar umroh. Iya. Iya. Jadi sekarang kalau mau umroh kita nggak usah bingung-bingung Mas Zul dan juga para Ya. ibu sekalian, bapak ibu sekalian. Kalau umroh bisa langsung ke 3 Cahaya Utama karena mereka itu memfasilitasi jamaah dengan keamanan, kenyamanan, dan ini insya Allah terjamin kalau sudah di 3 Cahaya Utama. Monggo. Sami-sami. Terima kasih banyak Ibu. Selanjutnya satu pertanyaan lagi atau bagaimana nih? Ya, silakan pertanyaan lagi dari Bapak. Bapak ini juga ada hadiahnya loh, voucher umroh. Oh, langsung mikir, waduh. Boleh. Oh, itu tuh Mbak Tiara di sebelah kanan atau sebelah Oke. kiri dari Mbak Tiara. Saya mau Tunggu. protes dulu ini. Masa yang tanya dapat voucher umroh, yang jawab tidak dapat? Oh, kalau yang jawab, Bagaimana, kalau yang jawab Pak? kayaknya voucher haji nih Ustadz setelah ini. Ini Pak Direktur ini. Voucher umroh. Ini. Boleh Bapak tadi yang mau bertanya silakan angkat tangan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Tobib Mastuki dari Perhasia 27. Pertanyaan saya, apa perbedaan syukur, ikhlas dan tawakal serta kesamaannya? Oke, itu aja, terima kasih. Wah, ini pertanyaan cerdas cermat untuk Ustadz Rifki. Masya Iya. Allah. Kita buktikan Ustadz bisa menjawab apa tidak ini ya. Syukur, ikhlas, tawakal. Baik, mudah-mudahan saya bisa menjawab dan mudah-mudahan jawabannya tepat dan tidak salah sehingga dapat voucher umroh dari Perharsia. Pak Direktur, Pak Dir, umroh. Dapat berapa voucher saya Pak Dir? 4. Masya Allah. Sudah, bismillah. Ngeten Pak, syukur, ikhlas, tawakal itu memang sesuatu yang berbeda. Syukur itu adalah ungkapan matur suwun kepada Allah, umumnya untuk perkara-perkara yang notabene kenikmatan. Walaupun syukur itu tidak hanya untuk nikmat, terkadang ada orang bisa mensyukuri musibah. Nah, itu syukur. Jadi ungkapan terima kasih atas karunia dari Allah. Kemudian ikhlas. Ikhlas itu lebih kepada amalan. Dari apa yang kita amalkan, tidak ada yang kita inginkan, tidak ada yang kita cari, tidak ada yang kita harapkan kecuali Allah. Itu namanya ikhlas. Tawakal itu lebih kepada hasil. Ikhtiar keras, ikhtiarnya keras supaya nanti tidak kecewa. Ada yang namanya tawakal, bersandar kepada Allah, pasrah kepada Allah atas hasil dari ikhtiar yang itu merupakan ketentuan dari Allah. Kesamaannya apa? Ketiganya sama-sama ibadah hati. Ketiganya sama-sama ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah.
Kesamaannya apa? Tiga-tiganya termasuk perintah dari Allah. Nah, itu mengenai syukur, ikhlas, tawakal. Tapi saya punya satu gabungan dari semuanya: syukur, ikhlas, tawakal. Gabungannya apa? Ridho. Gabungannya apa? Ridho. Orang kalau ridho pasti bersyukur. Orang kalau ridho pasti diawali dengan keikhlasan. Orang kalau ridho pasti dia bertawakal kepada Allah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.